Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ririn Maulida, saya sendiri Riadela Anggraeni, lalu Miranda Aulia Udayani, dan juga Rika Wulandari akan mempresentasikan tentang manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek. Manajemen sendiri proses merencanakan, mengatur, memimpin, mengendalikan suatu pekerjaan atau pekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Proyek, sebuah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari seseorang pebisnis atau pemilik pekerjaan yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerja sesuai dengan keinginan dari pemilik proyek dan spesifikasi yang ada. Jadi, pengertian dari manajemen proyek sendiri adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan sehingga mencapai sasaran dan tujuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kegiatan dalam manajemen proyek yaitu 1. Identifikasi objek yang akan dikelola. 2. Konsep pengelolaan yang akan dipakai. 3. Area ilmu manajemen proyek. 4. Metode, teknik, dan prosedur. 5. Aplikasi konsep manajemen proyek pada proyek penyelenggaraan operasional proyek. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miranda. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam manajemen proyek. Ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu project definition atau pendefinisian proyek, di mana mendefinisikan tujuan dan faktor agar proyek tersebut berhasil. Yang kedua, project initiation yaitu inisialisasi proyek, yaitu perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proyek. Yang ketiga, project planning atau perencanaan proyek, yaitu menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Yang keempat, project execution atau pelaksanaan proyek, yaitu melakukan pekerjaan agar proyek tersebut berhasil sesuai keinginan. Yang kelima, project monitoring dan control atau pemantauan dan pengendalian proyek, yang berisi langkah-langkah dalam pengoperasian suatu proyek itu tersendiri. Yang keenam, project closure atau penutupan proyek, yaitu menerima hasil akhir dari sebuah proyek dan menghentikan penggunaan sumber daya. Penjadwalan manajemen proyek. Penjadwalan dalam manajemen proyek sendiri yaitu implementasi dan perencanaan yang bisa memberikan informasi mengenai jadwal dan kemajuan proyek. Di sini ada tujuan dilakukan penjadwalan. Yang pertama, mengetahui hubungan antar pekerja. Yang kedua, mengetahui durasi tiap pekerjaan dan durasi total proyek. Yang ketiga, mengetahui waktu mulai dan waktu akhir setiap pekerjaan. Yang keempat, menentukan penyediaan dan penggunaan seperti sumber daya manusia, material, dana, alat, dan teknologi. Yang kelima, sebagai alat monitoring, pengendalian, dan evaluasi proyek. Ada juga kegiatan yang dilakukan dalam proses penjadwalan, yaitu yang pertama, kita bisa mengembangkan struktur penjabaran kerja secara rinci. Yang kedua, menaksir dan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk tiap tugas. Yang ketiga, menentukan urutan tugas. Yang keempat, mengembangkan waktu mulai atau stop untuk setiap tugas. Yang kelima, mengembangkan anggaran yang rinci. Yang keenam, menunjuk dan mengangkat orang untuk melakukan tugas tersebut. Jelaskan proses pengendalian proyek dan cara pengawasan manajemen proyek. Proses pengendalian proyek yang pertama, otorisasi pekerjaan. Pemberian wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah hingga ke tim pekerja untuk melakukan pekerjaannya menjadi tanggung jawabnya telah ditetapkan dalam rencana. Yang kedua, pengumpulan data. Dalam rangka pengumpulan data, perkembangan setiap pekerjaan dan biaya untuk setiap paket pekerjaan secara periodik dilaporkan dan dimasukkan ke dalam PCAS atau Project Cost Accounting System. Cara pengawasan manajemen proyek. Yang pertama, menentukan sasaran. Yang kedua, menentukan standar dan kriteria sebagai acuan dalam rangka mencapai sasaran. Yang ketiga, merancang atau menyusun sistem informasi, pemantauan, dan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mengumpulkan data info hasil implementasi atau pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan.
Yang kelima, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Dan yang keenam, mengkaji dan menganalisa hasil pekerjaan dengan standar, kriteria, dan sasaran yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik manajemen proyek. Teknik manajemen proyek dibagi dua, yaitu yang pertama PRT yang merupakan Program Evaluation Review Technique. Teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. Yang kedua yaitu CPM, Critical Path Method. Teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. Kerangka pemikiran PRT dan CPM mengikuti 6 langkah dasar, yaitu 1. Mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan. 2. Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan hubungan mana yang harus lebih dulu dan mana yang mengikuti yang lain. Yang ketiga, menggambarkan network keseluruhan proyek. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya tiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis. Yang keenam, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Terima kasih. Inilah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.